warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita perhatikan kimia, yaitu hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan di laboratorium kimia. Sebelum kita membahas jauh tentang kimia, kira-kira apa yang tersirat di pikiran kalian semuanya tentang kimia? Mungkin di pikiran kalian bahwa kimia itu serem, kimia itu sebangsa bom, ya. Ya, memang kimia itu ada yang tidak menguntungkan dan ada yang menguntungkan. Tetapi tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita sehari-hari kita banyak bersinggungan dengan apa yang disebut kimia. Contohnya misalkan air yang kita minum. Air adalah rumus kimianya H2O. H2O terdiri dari hidrogen dan oksigen. Jadi air itu terdiri dari hidrogen dan oksigen. Itu juga dari kimia. Kemudian nasi yang kita makan itu ada kandungannya karbohidrat. Karbohidrat itu juga kimia. Kemudian glukosa C6H12O6 itu juga kimia. Kemudian lagi ada sabun mandi, ya, yang selalu kalian pakai untuk mandi, itu juga ada zat kimianya, yaitu NaOH. Kemudian pasta gigi ada kandungan fluor. Kemudian ada keju. Ada obat yang diminum ketika sakit, itu juga ada kandungan kimianya. Misalkan obat proma, itu ada kandungannya magnesium hidroksida. Selain itu, cuka yang dimakan itu, yang untuk campuran soto, itu juga kimia juga, yaitu asam astat. Rumus dalam kimianya CH3COOH. Selanjutnya, hakikat ilmu kimia. Apakah ilmu kimia? Yaitu ilmu alam yang secara khusus mempelajari susunan, struktur, sifat, perubahan materi, baik perubahan kimia maupun perubahan fisika, serta energi yang menyertainya. Ya, tuh. Hakikat ilmu kimia diantaranya di situ yaitu ada materi. Materi ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Unsur yaitu materi, zat terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya natrium, klorida, besi, aluminium, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk senyawa yaitu zat murni yang tergabung lebih dari satu atau dua atau lebih dari unsur melalui reaksi kimia, misalkan H2O, ya, senyawa, atau lebih dari satu susunan atomnya, H2SO4, HCl, NaCl itu garam dapur, garam yang dipakai di rumah untuk masak, itu NaCl. Kemudian campuran ada dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen contohnya gula dan air. Sedangkan campuran heterogen yaitu kopi, air, atau kopi ditambah air ditambah gula, yaitu kalau kita minum kopi itu termasuk campuran heterogen. Untuk wujud materi ada zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat bentuknya tetap, tidak dapat berubah menurut wadahnya. Susunan partikel sangat rapat dan teratur. Sedangkan untuk
zat cair ya, bentuk tidak tetap dan sesuai dengan wadahnya. Misalkan zat cair ya, kalau kita taruh di gelas bentuknya seperti gelas, kalau di tempat digayung juga seperti gayung. Kemudian susunan partikelnya juga longgar dan acak ya. Kemudian gas, bentuk menyesuaikan dengan wadahnya. Susunan partikel mengisi seluruh ruangan dan bergerak bebas. Seperti di ruangan ini semuanya ada gas, yaitu udara. Makanya mengisi seluruh ruangan yang ada di sini. Untuk selanjutnya, sifat daripada materi. Sifat materi yaitu ada sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu suatu sifat yang tidak membentuk zat baru. Contohnya beras menjadi tepung. Jadi yang berubah hanya strukturnya. Beras menjadi tepung kan lebih kecil. Nah, hanya masih sama, hanya strukturnya saja. Kemudian es batu mencair. Itu juga sama-sama masih berupa putih ya, sama ya. Yaitu hanya bedanya hanya es mencair jadi air gitu, sama. Sedangkan untuk sifat kimia yaitu di mana mengalami perubahan bentuk zat baru atau menghasilkan zat baru. Contoh pembuatan tape. Bisa juga mengalami perubahan warna. Misalkan korek api ya, itu menjadi hitam atau karbon, atau kayu jika dibakar akan menjadi arang. Nah, itu namanya sifat kimia. Sampai di sini gimana? Di dalam kimia itu juga ada ilmuwan-ilmuwan yang menghasilkan sebuah teori atau ilmu yang saat ini kita pelajari. Antara lain di situ ada yang namanya Anthony Laurent Lavoisier, Joseph Proust, John Dalton, dan Faraday. Ilmuwan-ilmuwan tersebut dalam menyusun sebuah teori atau menghasilkan sebuah ilmu menggunakan yang namanya metode ilmiah. Metode ilmiah sering dipakai di dalam suatu penelitian. Langkah-langkah metode ilmiah antara lain merumuskan masalah, kemudian observasi, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, analisis data atau hasil eksperimen, kemudian menarik kesimpulan. Jadi dari penelitian tadi akhirnya ditarik sebuah kesimpulan. Untuk selanjutnya, sikap-sikap ilmiah dalam melakukan penelitian yaitu membedakan fakta dan opini, berani dan santun dalam bertanya, selalu introspeksi diri. Jadi tidak boleh marah jika misalkan ada yang menyanggah, itu juga harus diterima dengan baik. Misalkan tidak sesuai dengan hasil yang didapat tadi, harus tetap diterima dengan baik. Kemudian mengembangkan keingintahuan, peduli terhadap lingkungan, sosial, budaya, dan fisik. Setiap keputusan yang dibuat selalu dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, di dalam metode ilmiah itu kan seorang ilmuwan untuk mengadakan penelitian itu selalu di laboratorium. Sebelum masuk ke laboratorium harus tahu apa saja yang tidak dilakukan atau tidak boleh dilakukan di dalam laboratorium. Di situ ada tanda yaitu toksik, yaitu bahan yang bersifat racun. Contohnya H2S, karbon tetraklorida. Kemudian ada bensena. Untuk selanjutnya yaitu korosif ya, ini ya.
korosif, yaitu bahan kimia bersifat korosif, dapat merusak jaringan hidup, iritasi kulit. Terus itu mudah terbakar. Jadi kalau ada tanda seperti ini berarti zat itu mudah terbakar. Selanjutnya mana ini? Iya. Mudah meledak. Jadi kalau misalkan di botol zat kimia ada tanda seperti ini berarti mudah meledak. Tuh. Untuk selanjutnya, alat-alat yang berada di dalam laboratorium. Antara lain di situ ada gelas ukur. Fungsinya sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang menuntut ketelitian tinggi. Jadi di sini misalkan 100 mili harus mengukurnya juga 100 mili. Jadi pas. Karena biasanya di situ gelas ukur itu ada yang 10 mili, 100 mili, jadi 50 mili sesuai apa yang kita butuhkan. Misalkan kita mau mengambil 10 mili, kita pakainya gelas ukur yang 10 mili. Kemudian di situ ada gelas kimia ya, sebagai wadah untuk mengambil cairan dengan volume yang tidak menuntut ketelitian yang tinggi. Selanjutnya ada ini namanya buret ya. Ini dipergunakan untuk titrasi. Kemudian ada Erlenmeyer sebagai wadah yat yang bereaksi. Sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan? Nanti bisa ditanyakan di waktu selanjutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.